Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan, mahasiswa PPK PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Manado dengan NIM 2532765. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Abwaabun Nur Maghfirah Meranggen dengan kelas 11 atau materi yang disampaikan adalah hakikat penciptaan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap istiqomah. Allahu Akbar. Hamdul Quran Luar biasa. Kalau kau suka Quran tepuk tangan. Kalau kau suka Quran tepuk tangan. Kalau kau suka Quran, mari kita hafalkan Quran tepuk tangan. Sebelum kita masuk kepada materi untuk disampaikan, alangkah baiknya Pak Hamdan untuk bisa mengecek daftar hadir yang berhadir di kelas 11 ini. Ini masuk semuanya ya? Iya. Tidak ada yang izin? Tidak ada. Alhamdulillah. Hamdan lihat kelas dulu. Tadi piket tidak? Sudah dipiketi belum uangnya? Ya. Bersih semuanya? Bagus. Istiqomahnya tetap dilaksanakan. Ya. Pada materi kali ini Pak Hamdan ingin menjelaskan sebuah bagaimana kita manusia dilahirkan di alam dunia ini dengan mengetahui fase-fase perkembangan kita di rahim ibu terutama. Maka dalam materi yang kita sampaikan ada tujuan dan maksud maupun kemanfaatan yang dapat diambil itu banyak sekali. Lebih-lebih kita dapat mengetahui Quran sebagaimana kalian adalah calon-calon hambul Quran. Maka tujuan daripada pembelajaran ini tidak lebih bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman bagi kita semuanya, ada nilai yang kita tuangkan dalam perilaku setiap hari kita. Pembelajaran paling tidak ada 5 poin. Kegiatan literasi, official thinking, collaboration, communication, creativity. Apa itu? Literasi tidak lebih adalah kita punya referensi. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun
itu adalah referensi yang paling tepat untuk bisa memahami bagaimana hakikat manusia itu melalui beberapa proses menjadi manusia. Kemudian ada critical thinking. Guru memberikan sesuatu explore, pemahaman keilmuan yang lebih supaya dapat diambil. Yang ketiga ada kolaborasi, nanti diadakan sebuah diskusi. Kemudian ada kreativitas. Maka oleh itu supaya bisa menambah wawasan dan pengetahuan, nanti ada 2 video yang Pak Hamdan cuplikan di situ. Coba diambil pemahamannya. Fase ketika manusia di dalam rahim itu seperti apa? Langsung Pak Hamdan mulai saja. Ini coba dipahami dulu. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ya, selesai. Materi apa yang dapat diambil dengan video tadi? Proses penciptaan manusia itu banyak sekali prosesnya. Maka di dalam Quran itu manusia bukan hanya sebagai identik yang rohani saja, tapi bisa identik bahwasanya manusia adalah makhluk sosial. Jadi insan itu ketika difahami makna yang mendekati kepada insan, tidak lebih insan adalah identik dengan kata sosial. Maka manusia kalau dikatakan nas itu adalah makhluk yang bersosial, tidak makhluk yang berindividu. Maka butuh dengan adanya bantuan orang lain. Al-basar itu adalah identik rupawan jasmani. Oleh sebab itu dalam apa yang disampaikan Pak Hamdan tadi ada beberapa pengetahuan yang harus kalian dapatkan, yang merupakan identifikasi pengetahuan yang ada, yang dapat kalian tanamkan dalam keilmuan atau pikiran kalian semuanya. Oleh sebab itu, untuk lebih memahamkan kepada materi ini, Pak Hamdan membagi beberapa kelompok untuk nanti mendiskusikan materi yang kita pelajari sebanyak mana pengetahuan
yang kalian dapat ambil dari materi yang sudah disampaikan. Oleh itu pembagian kelompok silahkan dibagi menjadi 4 kelompok. Iya, 4 kelompok. Yang laki-laki 1, 2, 3, 4. Nanti per kelompok itu dibagi 2 soal. Soal yang atas sama soal yang bawah. Yang soal atas itu dijawab cukup hanya duduk di bangku masing-masing. Yang kedua, coba presentasikan jawaban atau pengetahuan yang kalian tahu dari soal yang kedua. Jadi ini 1, ini 1. Mewakili satu mewakili temannya, ini presentasi cepat. Boleh enggak? Bisa paham? Ada yang masih ditanyakan? Ada yang masih bingung? Ada. Hadisnya tidak ini dulu. Ini dulu. Pilih yang sama ataupun tidak. Yang sama dengan kelompok lain ataupun tidak apa-apa. Ya pengetahuan yang diketahui. Boleh seperti tadi, boleh dikembangkan ataupun tidak. Ayo. Udah ya? 30 menit, Pak. 30 menit. Ya, coba didengarkan dulu apa yang disampaikan kelompok 4 diwakili Sahidah dan Mbak Fakti. Sebutkan fase-fase penciptaan manusia menurut Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Jawabannya tahapan dari saripati tanah, air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang daging, menutup burung, makhluk hidup yang sempurna. Silakan duduk ke tempatnya kembali. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi kita. Di sini menjelaskan durasi waktu yaitu nutok atau 40 hari. Allah 40 hari. Dan mudah 40 hari. Nah, setelah itu malaikat meniupkan roh dan menuliskan takdir atau rezeki, amal, ajal dan nasib, celaka atau bahagia. Cukupnya yang saya tahukan itu jawabannya. Ya terima kasih kembali ke kasih pada yang kedua. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, bagaimana kesadaran bahwa hidup, rezeki, dan ajal sudah ditetapkan Allah mempengaruhi sikap seorang muslim? Jawabannya, kesadaran ini mempengaruhi sikap seorang muslim dengan menumbuhkan sikap tawakal atau berserah diri setelah berusaha maksimal, mengurangi kekhawatiran berlebihan terhadap urusan dunia, serta mendorong untuk fokus beramal soleh karena sadar nasib akhirat sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ya. Sekian yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Pertanyaan, apa perbedaan penjelasan antara Al-Quran dan hadis tentang proses penciptaan manusia? Jawaban, Al-Quran menerangkan tentang tahapan terciptanya manusia, hadis menerangkan tentang durasi waktu terciptanya manusia. Cukup dari kami. Dari perwakilan 4 kelompok itu semuanya sudah menyampaikan pemahaman yang kalian pahami tentang materi kita kali ini.
itu paling tidak ada sebuah pertanyaan yang ingin disampaikan ke kelompok lain, menanyakan kepada kelompok yang lain. Misal kelompok 3 mau menanyakan sesuatu dengan kelompok lain, dia saling tukar pemahaman. Ada nggak kira-kira? Atau paling tidak pahamkan, coba evaluasi kembali pemahamannya. Ketika manusia di dalam perut itu awalnya tidak ada dan berkembang, nanti kalau sudah di alam dunia melalui fase perkembangan pertumbuhan manusia di dalam perut orang tua atau ibu, maka ketika keluar menjadi dedek cantik. Maka Quran sama hadis paling tidak itu bisa saling menjelaskan dalam penjelasan ayat-ayat Allah ataupun dari qaul sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penutup. Dalam penutup ini, pembelajaran kali ini mungkin ada pendapat yang mau disampaikan. Pembelajaran kali ini menyenangkan? Maka dalam refleksi ini paling tidak itu ada sesuatu masukan baik Pak Hamdan kepada murid, lebih baiknya murid kepada Pak Hamdan. Siapa yang mau memberi masukan dalam pembelajaran kali ini? Kurang apakah? Di situ. Apa? Kalau tidak ada, nanti Pak Hamdan coba ingin mengetahui apa bedanya tadi insan, Anas, Al-Basar. Siapa yang bisa menjelaskan 3 kata yang ada di dalam Al-Quran sebagai fondasi bahwa manusia itu memiliki 3 kata di dalam Quran? Apa yang kalian pahami tentang 3 kosakata yang ada di dalam Quran yang disandingkan dengan makna kita sebagai manusia? Insan identik kita memiliki jasmani dan rohani. Anas identik dengan makna kita adalah makhluk sosial. Al-Basar identik dengan kita memiliki jasmani saja. Ya, paham? Penutup, silakan kalian semuanya. Untuk pertemuan nanti selanjutnya adalah dengan tema menghormati kedua orang tua. Sebagai penutup, kita tutup dengan doa supaya Allah memberikan kita kemanfaatan semua. Mari berdoa bersama-sama.